untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian, memang itu semuanya dari APBN. Perkiraan kita adalah 20% dari total anggaran yang dibutuhkan. IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? IKN mangkrak nih. Pak Basuki menilai pandangan orang seperti itu. Bagaimana, Pak? Apakah pemerintah akan benar-benar memfungsikan IKN sebagai ibu kota penuh, Pak? Pemerintah Bapak Presiden dipercepat. Bukan untuk legacy bagi pemerintahan yang terdahulu, Pak? Kalau soal itu kan masing-masing punya persepsi. Pandangan masing-masing. Apakah Danantara ikut membangun IKN? Membutuhkan anggaran sekitar 205 triliun. Maksudnya bisa melebihi 466 triliun atau bagaimana, Pak? APBN-nya? Bisa. Selamat malam pemirsa. Beberapa waktu yang lalu, kalau Anda tentunya masih mengingat, Top Ekonomi pernah mengangkat topik dalam tanda petik IKN diblokir. Pada saat itu, pada bulan Februari secara mengejutkan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan kepada masyarakat lewat pers bahwa saat itu anggaran IKN diblokir. Dan publik pun kaget dan berkesimpulan atau bahkan mengira pada saat itu bahwa IKN ini mangkrak. Tapi tidak lama kemudian pemerintah memastikan bahwa IKN tidak diblokir. IKN berlanjut dan bahkan mendapatkan tambahan dana dari APBN. Ibu Kota Nusantara atau IKN memasuki babak baru. Akhirnya, Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan yang sangat penting, yaitu memasukkan IKN ke dalam Proyek Strategis Nasional atau PSN. Di bulan Maret, Presiden Prabowo Subianto memutuskan IKN sebagai salah satu dari 77 proyek strategis nasional yang diandalkan Presiden Prabowo untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%. IKN tancap gas. Keputusan Presiden Prabowo menjadikan IKN sebagai prioritas pemerintah ini sekaligus membantah spekulasi sebelumnya bahwa IKN diblokir, bahkan mangkrak. Spekulasi IKN diblokir sempat muncul setelah Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bicara ke media bahwa anggaran IKN diblokir. Realisasi anggaran IKN per Februari ini ada nggak, Pak? Kan kemarin yang dipaparin tadi kan per Desember. Ya karena kan itu kan 2024 kan. Per 2025 udah ada realisasi ini nggak, Pak, anggaran IKN? Realisasi anggaran kayak IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Atas pernyataan Menteri Pekerjaan Umum bahwa anggaran IKN diblokir, sebagian masyarakat pun berkesimpulan IKN mangkrak. Namun, alih-alih anggaran IKN diblokir, apalagi mangkrak, saat ini justru anggaran IKN melimpah. Presiden atas persetujuan DPR telah menyiapkan anggaran 48,8 triliun rupiah di APBN, siap digelontorkan di IKN mulai tahun 2025 hingga tahun 2029. Dana 48,8 triliun ini akan dipakai untuk membangun gedung DPR MPR, gedung Mahkamah Agung, gedung Mahkamah Konstitusi, dan bangunan vital negara lainnya. Target Presiden Prabowo tahun 2028, ibu kota politik Indonesia sudah pindah dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur. Seperti apa situasi IKN saat ini? Inilah tahap penting terbaru di IKN di bulan Maret 2025. Kantor Otorita IKN resmi beroperasi. Ratusan ASN dan non-ASN saat ini telah bekerja di markas IKN atau Balai Kota Nusantara. Pegawai Otorita IKN bisa dikatakan aparatur negara pertama yang tinggal di Kota Nusantara, menjalankan fungsi kenegaraan IKN sebagai cikal bakal ibu kota negara. Disinilah Kepala Otorita IKN berkantor. Kepala Otorita IKN adalah pejabat setingkat menteri, namun juga menjalankan fungsi administrasi kenegaraan setingkat kepala ibu kota.
Perjalanan mulus IKN di pemerintahan Presiden Prabowo sangat menarik, sebab sepanjang Pilpres 2024 lalu muncul spekulasi jika Prabowo menjadi presiden belum tentu IKN dilanjutkan, sebab dari sisi militer IKN dinilai meragukan. Namun kini IKN aman di tangan Presiden Prabowo. Setidaknya hingga semester pertama tahun 2025, IKN aman, tidak tersentuh pemangkasan besar-besaran anggaran seperti yang dialami semua kementerian dan lembaga negara lain. Alih-alih terkena pemangkasan anggaran, IKN justru berpotensi mendapat pembiayaan APBN yang melebihi rencana semula, yaitu hanya 20% dana IKN dari APBN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, APBN hanya akan membiayai sebagian saja dari seluruh biaya IKN sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM. Dalam RPJM tahun 2020-2024 disebutkan total biaya IKN adalah Rp466,98 triliun. Menurut pemerintah, APBN hanya akan membiayai Rp89,4 triliun atau sekitar 20% saja. Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian, memang itu semuanya dari APBN. Perkiraan kita adalah 20% dari total anggaran yang dibutuhkan. Sehingga yang 80% adalah baik KPBU, baik PPP maupun dari investasi langsung oleh investor. Hingga tahun 2024, total APBN yang sudah digelontorkan di IKN mencapai Rp89 triliun. Dengan tambahan APBN Rp48,8 triliun yang sudah disepakati pemerintah dan DPR, maka total APBN untuk IKN mencapai Rp137,8 triliun, jauh di atas rencana awal Rp89,4 triliun. Soal biaya IKN yang ditanggung negara, ada yang menarik dalam revisi Undang-Undang IKN, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Nantinya tambahan pembiayaan IKN bisa dilakukan melalui utang, baik melalui penerbitan surat utang oleh IKN maupun utang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan utang kepada konsorsium bank. Sorotan tajam publik kepada IKN ini kali ini akan saya langsung tanyakan kepada Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono. Pak Basuki, selamat malam. Malam, Horas. Horas, Pak. Sehat-sehat, Pak? Alhamdulillah. Tidak kena banjir lagi ya? Enggak pernah, belum pernah. Belum pernah kena banjir. Seperti waktu banjir tempo hari, gambar Pak Bas itu viral itu Pak, bawa-bawa motor trail gitu kan? Iya, saya kira saya tinggal di Kemang Pratama, Bekasi. Itu kawasannya yang jalannya terendam. Oke. Nah, mungkin itu karena intuisi PU saya. Saya pakai orang PU, karena saya selalu bilang, jadilah orang PU, jangan jadi orang yang bekerja di PU. Jadi mungkin itu kebawa sehingga pada saat habis sahur, subuhan, terus saya ada dengar, air sudah ada di jalan. Saya langsung keluar, keliling sebetulnya. Karena saya ingin melihat apakah tanggulnya ada yang jebol, apakah pompa-pompa sudah berjalan. Jadi itu intuisi. Nah, pada saat ada satu ruas jalan, saya matikan karena harus didorong, saya takut mati. Habis itu hidup lagi. Tapi akhirnya jadi tahu Pak, solusinya kira-kira apa itu? Ya karena kita sudah gini ya, Kali Bekasi ini adalah pertemuan antara Kali Cilengsi dan Kali Cikeas menjadi satu Kali Bekasi. Itu memang pada saat penanganan banjir Jabodetabek, Kali Bekasi ini belum pernah ditangani. Sehingga setelah pada tahun 2020 banjir besar, itu Kemang Pratama bisa dikatakan tenggelam. Sehingga kami tangani. Tahun 2020? Tahun 2020. Setelah itu kami tangani. Jadi sepanjang 33 km
Sungai Kali Bekasi ini dari pertemuan Cilengsi dan Bekasi tadi sampai ke Muara, ini sudah ada kontraknya semua. Nah, cuman kita tangani mana-mana yang sudah dibebaskan. Baik. Kemarin terakhir, hari kemarin, Bapak Gubernur Jawa Barat meninjau dan beliau akan berusaha menangani pembebasan lahannya segera. Baik. Pada saat sebelumnya, pemerintah Jawa Barat tidak berkenan menangani pembebasan lahan. Saat ini Bapak Gubernur langsung menangani dan akan dikerjakan oleh Kementerian PU. Baik. Melanjutkan. Kita sekarang bicara ibu kota Nusantara nih Pak Bas. Pertama-tama ingin memberi selamat dulu karena akhirnya Pak Bas sudah punya kantor juga di sana di IKN Nusantara dan sudah berfungsi. Sampai saat ini sudah ada berapa orang Pak karyawan IKN, otorita IKN yang ada di sana, dan itu berapa persen sih dari total kekuatan otorita IKN Pak? Loh, otorita IKN itu total armadanya, total SDM-nya ada 620 orang. Oke. Sebelumnya kantornya ada di Jakarta, Balikpapan, dan sebagian di IKN yang di lapangan. Dengan selesainya kantor IKN di Nusantara, mulai tanggal 1 Maret kemarin, kami niatkan untuk pindah semuanya. Jadi semua sekarang sudah ada di sana, kecuali yang ada di Jakarta menjadikan sekretariat. Jadi hanya satu eselon 1 yang digilir dengan pendukungnya, tidak lebih dari 25 orang. Karena kami melayani investasi. Jadi ada KPBU, ada investasi direct. Ini hanya untuk melayani. Mempermudah investasi di Jakarta ini, begitu ya? Tadi kami rapat dengan SMI, yang hadir di sini hanya saya, dengan Pak Deputi Pendanaan dan dengan sekretaris yang baru datang tadi malam karena hari ini ada janjian dengan Kementerian PUPR. Yang lainnya ada di Nusantara dengan Zoom. Jadi semua alhamdulillah dengan semangat yang satu, dengan tekad yang satu untuk membangun IKN yang lebih baik, kami berada di sana. Itu karyawan di sana sudah dapat tempat tinggal juga Pak? Gratis atau berbayar atau bagaimana? Jadi kami kan membangun, PUPR dulu membangun 47 tower. Nah, kami sekarang mendapatkan alokasi 4 tower rusun, ya kan? Yang terdiri dari masing-masing tower 60 hunian. Ya, masing-masing hunian 3 kamar. Ada lagi juga HPK, hunian pekerja konstruksi untuk para pendukung. Juga bagus tempatnya, kami tempatkan di sana. Jadi untuk karyawan OIKN, semuanya ada di 4 tower itu. Yang masing-masing, yang kalau yang bachelor, yang bujangan, single, itu sharing, masing-masing hunian 3 kamar. 3 orang, yang keluarga kami tempatkan 1 unit, 1 keluarga. Jadi semua sementara ini tidak menyewa, tapi air dan listrik membayar sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai Kepala Otorita IKN, Pak Basuki kan setingkat menteri ya Pak ya? Betul ya? Perpresnya begitu. Peraturan presidennya seperti itu. Nah ini memimpin pembangunan IKN tapi juga menyelenggarakan pemerintahan daerah IKN. Saat ini itu belum ada kan Pak ya? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 3 tentang IKN memang itu tadi. Jadi untuk persiapan pemindahan dan persiapan pembangunan IKN. Saat ini kami sudah juga mulai dengan persiapan pemerintahan. Fungsinya beberapa sudah kami laksanakan. Jadi perizinan berusaha, perizinan untuk rumah sakit, perizinan untuk praktek dokternya, perizinan hotel, itu sudah kami laksanakan.
saya juga baru pertama kali dalam karier saya bekerja memberi izin dokter berpraktek. Untuk itu pun saya telepon Pak Menteri Kesehatan dulu. Saya kalau nandatangani, oh ya itu sudah menjadi kewenangan otorita. Saya sudah, termasuk BPJS. Kemudian untuk yang persiapan pemerintahannya, jadi nanti Pemdasus namanya, pemerintah daerah khusus akan mulai beroperasi setelah Perpres tentang IKN ditandangani. Itu bunyinya dalam undang-undang. Nah, untuk persiapannya kami sudah juga mulai, yaitu pertama dengan Kemdagri kami bekerja sama untuk mendelineasi batas-batas wilayah. Mana yang masuk IKN bersama dengan pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kami sudah mulai kemudian kodifikasi wilayah sebagai provinsi, karena itu setingkat provinsi kalau menurut undang-undangnya. Jadi untuk persiapan pemerintahan kami sudah mulai persiapannya, karena nanti Bapak Presiden kan sudah menyampaikan tahun 2028 akan beroperasi di sana. Selain itu pasti kami menyiapkan prasarana dan sarananya. Jadi nanti kalau menunggu Perpres ya tadi Pak Basuki katakan ya? Iya, Pemdasus itu menunggu peraturan Presiden tentang IKN. Kalau itu sudah keluar, nanti fungsinya berarti Pak Basuki juga yang akan melaksanakan fungsi pemerintahan setingkat gubernur itu, atau seperti apa Pak? Masih setingkat menteri, tapi provinsi ya. Tapi tapi nanti bukan Basuki, tapi kepala otorita itu sebagai kepala otorita, sebagai gubernur. Yang saat ini Bapak yang masih menjabat tentunya kan. Jadi itu menunggu Perpres, sudah tahu Pak kapan Pak? Belum. Saya kira undang-undangnya kan sudah, Perpresnya nanti Bapak Presiden yang akan menentukan. Kalau bicara pembangunan IKN Pak, tadi sebelum kita mulai berbincang saya sempat melihat ada maket, lalu juga ada video, tapi ini videonya memang kita harus cari tahu lagi yang terbaru. Prioritas pembangunan untuk tahun ini ya Pak, tahun 2025, itu di bagian mana Pak? Kawasan inti pemerintahan, tapi yang mananya yang diprioritaskan? Jadi kalau boleh saya nyampaikan supaya lebih lengkap, ya mulai tahun 2025 ini, kesepakatan dan koordinasi kami dengan Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan juga beliau sudah menyurati kami bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan fisik yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan sekarang masih berlanjut sebagai multi-years project, tetap dilanjutkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Yang sekarang? Iya. Jadi jalan tol, itu kan, masjid, Istana Wapres, dan lain-lainnya. Kemudian kalau untuk yang baru sama sekali, beliau menyerahkan pada otorita. Jadi ada dua, ini harus nanti akan ada kelanjutannya. Jadi kalau yang baru sekarang, yang diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada kami untuk bisa beroperasi pada tahun 2028 sebagai ibu kota politik, kami ditugasi penuh untuk membangun ekosistem yudisial, yaitu dari gedung-gedung MK, MA, yudisial, termasuk huniannya para hakim dan para staf, termasuk lokasi ekosistemnya, jalan-jalannya, dan juga ekosistem legislatif, DPR, MPR, DPD, termasuk huniannya, dan jalan-jalannya, dan prasarana dasarnya, semua harus kami selesaikan. Itulah yang 48,8 triliun tadi, yang sudah kami hitung. Itu tingkatnya berarti 2028? Iya. Ya, jadi nanti pada 2008, sekarang ini yang eksekutif, insya Allah pasti sudah selesai, yudikatif selesai, legislatif selesai, sehingga itu nanti akan bisa dioperasikan, berfungsi 2028. Kalau eksekutif itu sampai sekarang Pak Bas sudah, apakah semua kantor menteri, apalagi sekarang kabinet menterinya menjadi lebih banyak Pak, itu sudah ada atau memang nanti kalau memang sudah efektif sebagai ibu kota eksekutif juga di sana, itu menteri-menteri akan berbagi kantor dengan para Menko atau bagaimana rencananya? Iya, dulu memang waktu kami merencanakan
awalnya dengan 34 kementerian itu ada 4 Kemenko yang dibangun dengan masing-masing Kemenko 4 tower. Oke. Jadi ada 16 tower sekarang sudah selesai. Sekarang sudah mulai meblernya mulai masuk untuk bisa dimanfaatkan. Interiornya ya? Interiornya sudah selesai semua. Namun dengan bertambahnya kementerian ini sedang dipikirkan oleh saya yang bertanggung jawab untuk prasarana dan sarana, Ibu Menteri Menpan RB itu akan mengatur kementerian mana saja yang harus berpindah lebih dulu dan tidak semua bedol desa, tapi Direktorat Jenderal mana saja yang harus prioritas. Iya. Pindah ke sana. Iya, termasuk rumah menteri sekarang baru 36. Oke. Ya, jadi kita juga laporkan pada Pak Presiden. Harus membangun lagi berarti? Pasti kalau ya kan kalau kementerian rumah menteri harus ditambah lagi. Cuman kalau yang eselon 1 dan sebagainya pejabat negara nanti akan dibangun dengan 48 triliun tadi plus KPBU dan investasi swasta. Nanti akan saya jelaskan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha tadi ya? Atau kita jelaskan sekalian ya. Boleh, supaya, oke. Jadi untuk tahun 2025 tadi kami tidak hanya APBN, ya. Kalau kami boleh menyampaikan RPJMN yang kami buat atau Renstra yang kami buat tahun 2025 sampai 2029, karena kami sudah punya RPJMN 2025 sampai 2029, di mana IKN juga termasuk dalam salah satu proyek strategis nasional. Renstra kami membutuhkan anggaran sekitar 205 triliun. Untuk berapa lama? Untuk 2025 sampai 2029. 205 triliun? Iya, untuk membangun. Nah, itulah yang dari 205 triliun itu APBN-nya 48,8 triliun. KPBU yang sudah kami proses sekarang ini 132 triliun. Itu untuk jalan, MUT, hunian, hotel dan ada di situ. Kemudian untuk investasi swasta itu ada juga sekitar 60-an. Kemudian untuk lain-lainnya, yaitu swasta dan lain-lainnya termasuk mungkin kebutuhan loan, itu adalah 24 triliun. Jadi 48 tambah 132 tambah 24. 24 triliun ini kami sekarang sudah beberapa swasta yang sudah menandatangani PKS untuk direct investment. Jadi selain APBN, ada KPBU yang lebih besar dari APBN, 3 kali lipat, dan investasi swasta. Kalau begitu Pak, untuk sebenarnya begini, kalau anggaran IKN yang dibiayai APBN, itu peruntukannya memang hanya untuk kawasan inti pemerintahan, gedung-gedung eksekutif, legislatif, yudikatif, atau juga termasuk infrastruktur ya Pak, jalan tol baru, bandara baru? Tadi yang saya sampaikan, jadi kesepakatan kami dengan Kementerian PU bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2022, 2023, 2024 yang belum selesai tetap dilakukan oleh Kementerian PU. Jalan tol, bandara, Istana Wapres, kemudian kawasan religi termasuk peribadatan termasuk masjid, gereja, basilika, pura dan sebagainya tetap dilanjutkan. Itu APBN. Jadi yang 89 triliun yang dibiayai sampai tahun 2024 berarti bukan termasuk jalan tol. Oh, sudah termasuk itu ya? Jadi itu, ini yang 89 triliun itu yang sering disalahartikan oleh masyarakat bahwa itu sudah 20%. Berarti dari 20% dari anggaran 466 triliun. Itu bukan undang-undang. Itu RPJMN. RPJMN 2019 sampai 2024. Ya kan? Kebutuhan IKN pada waktu itu dihitung oleh Bappenas 466 triliun.
Dari situ APBN-nya diperkirakan 90 triliun. Itulah yang itu sebenarnya kalau tepatnya 19,3 triliun. Mungkin dibulatkan jadi 20 triliun. Iya. Loh, kalau APBN 90 triliun, sekarang sudah 89 triliun. Betul. Kok sudah mepet? Oh, berarti ada tambahan. Bukan, itu makanya saya arti bukan undang-undang, tapi itu RPJMN 2019-2024. Artinya apa? Maksudnya bisa melebihi 466 triliun atau bagaimana, Pak? Iya kan? Itu tetap mungkin totalnya tetap dari 466. Oke. Ya. Nah, untuk yang 2025 sampai 2029 tadi yang saya sampaikan 205 tadi. Kita perhitungkan itu tadi. Oh, jadi tidak, maksud saya gini, kan yang masih bingung itu adalah apakah dengan hampir terpenuhinya Pak plafon 20% dari APBN itu atau Itu bukan undang-undang, Bos. karena RPJMN tadi ya? RPJMN. Oke. Itu bukan undang-undang. Saya cek betul, Pak. Karena selalu jadi pertanyaan. Iya. Itu ternyata bukan undang-undang. Itu adalah RPJMN 2019-2024. Jadi maksudnya bisa melebihi itu berarti Pak? APBN-nya. Ah, Karena bisa. tergantung keputusan pemerintah. Iya kan? Oh, oke. Pelaksanaan dasar kan? Iya. Pak, ini tadi Pak Abbas sudah sampaikan ya, di tahun 2024 ada tambahan anggaran 48,8 triliun ya Pak untuk IKN. Bukan tambahan, Pak, sekali lagi. Oh, itu memang alokasi ya? Iya, kami usulkan Oke. karena waktu beliau manggil saya untuk menjadi kepala IKN, menurut beliau tugas utamanya adalah menyelesaikan untuk yudikatif dan legislatif. Nah, kami hitung Oke. sama teman-teman deputi di sini, Iya. kebutuhannya itu adalah 48,8 triliun. Nah, kami usulkan itu kepada beliau untuk dari 48,8 triliun itu untuk 2025 kami perkirakan sekitar 14, sekian triliun. Karena saya perkirakan kalau DIPA-nya itu mulai efektif Maret, Iya. ya kan? Iya. Nanti lelang Juni misalnya baru Iya. mulai, kan Iya. penyerapannya nggak mungkin bisa besar. Jadi kami hanya mengusulkan 14, sekian. Di DIPA awal kami punya 6,3 sebelum efisiensi. Oke? Sehingga kami membutuhkan 8,1 tambahannya. Oke. Nah itu, Pak. Pendanaan ini menjadi isu yang sangat menarik Pak Bas, karena kalau kita lihat juga belum lama pemerintah kan meluncurkan Danantara ya Pak. Danantara itu memang adalah sumber alternatif pendanaan pemerintahan di luar APBN. Ingin tahu Pak, apakah Danantara ini juga nanti akan ikut membangun IKN atau ikut mencarikan investor untuk IKN, atau seperti apa Pak sejauh ini? Yang saya ketahui, Pak Leo, pembentukan awal sesuai dengan statementnya Bapak Presiden, kemudian para CEO di Danantara. Untuk Danantara ini kan sudah dibentuk sudah dengan program-program prioritas yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Saya dengar yang saya ketahui pada awalnya ini Danantara diprioritaskan ke energi. Kemudian swasembada pangan. Betul. Jadi saya belum tahu apakah nanti akan melibatkan Danantara untuk pembangunan IKN. Saya belum tahu. Oke. Dan saya ikuti program prioritas dari Bapak Presiden. Baik, kerjasama pemerintah badan usaha tadi yang Pak Bas sudah sempat sebut KPBU itu Pak, ada update tidak Pak? Ada investor baru tidak Pak untuk membangun IKN ini? Apakah itu investor swasta dalam negeri atau dari luar negeri? Ada. Bisa diceritakan mungkin Pak? Satu dari China, saya namanya lupa, CIC apa. Oke. Kemudian dari IGM, dari Malaysia, itu untuk hunian juga, untuk jalan dan MUT itu dari China dan Malaysia. Oke. Dari hunian ada dari Malaysia, ada dari Indonesia Intiland. Oke. Nah, ada Truba dan Trinity. Iya.
Gitu. Jadi saya kira tadi jumlahnya 132 triliun tadi. 132 triliun. Itu baru masuk tahun ini atau mulai dari tahun lalu, Pak? Prosesnya baru tahun ini dan ini yang 2 sudah advance. Ini sedang mudah-mudahan minggu depan saya sudah berkirim surat pada Menteri Keuangan untuk persetujuannya, terutama untuk pembayaran availability payment-nya. Jadi itu sudah advance. Yang lainnya sudah FS, saya beri waktu 2 bulan untuk FS karena kan kecil wilayahnya. Jadi nggak perlu lama-lama. Pak Bas, ini tadi Bapak juga sudah katakan sekarang IKN itu kan sudah jadi PSN ya Pak ya, program strategis atau program prioritas nasional Pak untuk 2025 ini? Program strategis nasional. Strategis nasional ya? Berarti dengan status ini ada yang berubah tidak Pak? Apakah misalnya bisa lebih ngebut lagi mungkin pembangunannya atau seperti apa Pak Bas? Kalau saya memaknai program strategis nasional ini untuk IKN, jadi sekarang lebih memastikan lagi bahwa IKN ini tetap dilanjutkan dan bahkan dengan perintah Bapak Presiden dipercepat. Dipercepat? Oh iya, buktinya kan saya diperintahkan untuk menyelesaikan 2028. Oh iya. Padahal ada stepnya kan ya. Betul. 2020, 2024, 2024, 2030, terus 35, 45. Nah ini beliau mau 28 selesai. Sebelumnya kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan, ya kan? Padahal sudah dijelaskan betul-betul bahwa Bapak Presiden merupakan sudah menjelaskan bahkan di G20 beliau menyampaikan bahwa ibu kota Indonesia harus pindah karena climate change, ya kan? Berbagai hal ya? Berbagai hal. Kemudian tahun 2028 sudah harus menjadi ibu kota politik, kan? Kemudian Masjid Negara sudah bukan Masjid Istiqlal lagi. Ini memang sudah lewat Pak, maksudnya sudah diupdate dengan ada tambahan anggaran. Tapi kan kita sempat kaget Pak, waktu penerus Bapak, Pak Dodi, waktu itu ditanya, saya juga ikut kaget waktu melihat jawaban beliau, waktu ditanya progres IKN seperti apa. Dan mungkin setengah bergurau, Pak Dodi mengatakan, ya itu untuk makan siang menteri, katanya begitu. Itu peristiwanya bagaimana sih Pak? Kenapa sempat katanya diblokir, terus ternyata tidak dan malah ditambah anggarannya? Ini tadi saya sampaikan, itu kan di rapat kerja dengan Komisi 5 DPR. Ya, seusainya ya. Ya, berarti beliau kan membawa program Kementerian Pekerjaan Umum. Betul. Nah, tadi saya sampaikan bahwa mulai 2025 ini pembangunan di IKN dilaksanakan oleh 2 lembaga yang meneruskan multi-years kontraknya. PU yang baru OIKN. Nah, mungkin waktu saya baca itu saya juga madek juga. Ada apa nih? Ya, ternyata itu mungkin yang di PU. Ya, ternyata dari PU kan dari 100 sekian hanya menjadi 29. Sempat dipangkas ya? Iya, itulah yang termasuk yang menurut beliau. Jadi bukan anggaran IKN, tapi anggaran IKN yang di PU. Gitu. Iya, yang di PU ya? Yang di PU. Tapi sekarang sudah oke. Pak Basuki, ini pertanyaan yang mungkin juga ingin diketahui banyak orang. Sebagai Menteri Pekerjaan Umum 2 periode Pak, di zaman Presiden Jokowi, tentunya Bapak dekat dengan Pak Jokowi. Lalu sekarang sebagai Kepala Otorita IKN, tentunya dipercaya oleh Presiden Prabowo. Pertanyaannya begini Pak, apakah Pak Basuki melihat Presiden Prabowo itu melihat atau memiliki pandangan berbeda melihat IKN dibandingkan dengan pandangan Presiden Jokowi terdahulu? Maksudnya, apakah memang pemerintah akan benar-benar memfungsikan IKN sebagai ibu kota penuh, Pak? Karena Perpres itu kan yang tadi Bapak sudah sempat katakan, kita juga belum tahu, Pak, itu akan muncul kapan. Pandangan Pak Basuki seperti apa? Perpres IKN maksudnya? Iya, terkait dengan akan memfungsikan penuh, akan benar-benar full pindah ibu kota pemerintahan ke ibu kota Nusantara di Kalimantan? Saya kira pertama kalau Perpres IKN pasti atau menurut saya insya Allah beliau akan menandatangani kalau sudah dilihat beliau bahwa IKN benar-benar siap. Maksudnya makin berwujud? Makin siap, karena tidak hanya gedung-gedungnya saja Pak. Jadi misalnya logistiknya, ya kan, transportasinya, sarana dasar, airportnya, ya kalau semua sudah siap, insya Allah mungkin beliau baru akan menandatangani. Dan saya kira itu
logik sebagai Bapak Presiden, karena beliau akan bertanggung jawab kepindahan semuanya. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana pandangan Pak Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi? Saya kira kalau bertanyanya apa bedanya atau apakah berbeda, saya kira menurut saya mungkin gayanya berbeda. Gayanya? Ya, memandangnya. Tapi intinya programnya tidak berbeda karena satu sekarang malah dengan proyek strategis nasional, ya kan? Kalau dulu menurut saya ini instan aja saya. Kalau beliau dulu Pak Presiden Jokowi itu program prioritasnya infrastruktur. Jadi inline dengan pembangunan IKN. Jadi orang lihatnya sama. Ya kan? Superimpose. Nah sekarang Bapak Presiden Prabowo punya program prioritas MBG dan juga swasta penjabakan, tapi juga ada infrastruktur dan IKN. Ya kan Pak? Jadi menurut saya gayanya hanya beda, tapi pandangannya sama. Benar-benar akan berkantor nanti. Dan saya tidak merasakan beliau berbeda. Saya merasakan betul Pak. Baik. Bahkan waktu beliau nyampaikan benar ini bisa selesai, beliau nyampaikan lagi benar nih. Siapa? Insya Allah. Dicek ulang begitu ya? Dikonfirmasi ulang. Pak Basuki, mungkin karena masyarakat banyak yang tidak terupdate mungkin ya. Ini saya berbaik sangka saja Pak. Terkait dengan progres IKN, ada yang mengira atau bahkan mengatakan Pak di media sosial, IKN mangkrak nih. Ini akan mirip dengan sekian proyek yang mangkrak. Ada yang sempat menyebut Hambalang Pak, ada yang sempat menyebut yang lain-lain. Kalau Pak Basuki menilai pandangan orang seperti itu, bagaimana Pak? Berdasarkan pada pengalaman saya menerima beberapa kunjungan, ya, yang 2 bulan terakhir ini, bulan lalu ada rombongan ketua MPR bersama seluruh wakil ketua dan ketua-ketua fraksi menginap di IKN. Beliau yang kalau yang sudah pernah meninjau sana, beliau juga apresiasi terhadap progresnya. Tapi kalau yang baru pertama kali benar-benar kaget, dan beliau yakin. Kagetnya maksudnya dengan image yang baik atau kaget bagaimana Pak? Ini jurnalis kan selalu gitu. Ingin tahu Pak? Itu selalu baik, selalu baik. Ya, dengan image yang baik, ternyata sudah progres jauh. Ya, dan beliau yakin memberi semangat pada kami, teruskan Pak Bas. Yang kedua, kunjungan International Development Partner Visit. Jadi dari ADB, JICA, AIIB bersama beberapa duta besar datang ke sana. Melihat langsung? Oh iya, bahkan duta besar Belanda pun bersepeda, ada itu di medsos. Beliau juga sangat yakin bahwa Indonesia bisa akan pindah. Nah, jadi menurut saya terakhir hoax yang banjir itu, itu pasti orang yang belum pernah ke sana atau pasti punya interest ya. Tapi saya kira biasa-biasa aja itu interest orang kan pasti boleh-boleh saja. Karena kalau istana banjir berarti Menko itu tenggelam. Kalau istana banjir, Menko pasti tenggelam. Oh iya, karena istana lebih tinggi ya? Lebih tinggi, Bos. Pak Bas, satu yang paling penting Pak, terkait dengan IKN ini, ada yang mengatakan bahwa sekarang ini pembangunan IKN sudah kembali ke jalur yang tepat. Waktu saya tanya tepat itu seperti apa? Tidak terburu-buru, tidak kemudian berbahaya dari sisi kualitas dan fiskal, lalu memang benar-benar sesuai dengan tujuan awalnya. Katanya untuk salah satunya pusat pertumbuhan penggerak ekonomi terutama kawasan timur Indonesia. Tanggapan Bapak? Saya sepakat ya, dan memang dari dulu kita kerja cepat. Bukan buru-buru. Bukan terburu-buru. Tapi kita memang kerja cepat. Waktu itu slogan saya rock and roll kan? Manajemen. Nanti saya serahkan buku saya yang ditulis oleh Pak Renat Kasali tentang delivered. Ya, bagaimana menurut beliau kelakuan saya, bagaimana kinerja saya dalam 45 tahun di Kementerian PU. Ya, itu ada. Jadi
cepat itu bukan terburu-buru, Pak. Cepat bukan terburu-buru, bukan untuk membantu ada legacy bagi pemerintahan yang terdahulu, Pak, dari Pak Jokowi. Kalau soal itu kan masing-masing punya persepsi. Pandangan masing-masing. Ya, saya bahkan sampai sekarang saya diminta untuk tetap di otorita. Jadi saya kira teman-teman di sini juga harus cepat, apalagi dengan pembangunan yang sekarang ini yang tidak hanya APBN, harus cepat. Ya. Jadi menurut saya relatif, Bapak, kalau untuk kecepatan itu. Ya. Jadi alon-alon asal kelakon tidak, tapi terburu-buru dengan sembarangan juga tidak. Oh enggak Pak. Kami punya di PU itu punya Sitlakom, Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, and Operation and Maintenance. Itu harus di tahapan itu harus dilalui. Jadi optimis ya, 2028 maksimal sudah akan berfungsi penuh, Pak, Ibu Kota Nusantara. Tidak lagi di Jakarta ini, Pak Basuki. Saya kira kami membangun IKN ini, saya itu hanya dengan niat baik. Jadi dengan niat baik itu insya Allah saya bisa dipertemukan dengan orang-orang baik untuk bisa membangun IKN ini dengan lebih baik. Baik, kita doakan supaya kemudian Ibu Kota Nusantara ini benar-benar bisa selesai, Pak Basuki tetap sehat, dan kemudian bisa melihat Ibu Kota Nusantara berfungsi maksimal. Terima kasih Pak Leo sudah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan tentang IKN. Baik. Saya kira terima kasih sekali. Baik. Kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Terima kasih. Sudah lama kita nggak ketemu. Iya Pak, dan senang sekali bisa ketemu. Terima kasih Pak Basuki. Horas. Selamat malam Pak. Horas. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan saya bersama dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Mulyono. Semoga perbincangan ini berguna untuk Anda, dan kita akan kembali bertemu dalam episode Top Ekonomi selanjutnya. Selamat malam, sampai jumpa.